sedikit tentang bagaimana caranya membaca Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran itu tidak bisa seenaknya, tidak bisa sembarangan membaca ayat suci Al-Quran. Tentunya ayat-ayat suci Al-Quran itu dibaca dengan hukum yang namanya tajwid. Jadi tidak boleh asal-asalan. Nah, ketika kita mengetahui tajwid, itu hukumnya ada dua. Ada fardu ain sama fardu kifayah. Fardu kifayah itu ialah wajib atau fardu yang bisa diwakilkan. Jadi kalau di suatu kampung itu tidak ada satupun orang yang bisa bertajwid, maka satu kampung itu berdosa semuanya. Tetapi kalau ada satu saja yang bisa dengan ilmu tajwid, maka seisi kampung itu tidak berdosa. Nah, kalau fardu ain yaitu fardu yang kena pada setiap masing-masing orang. Jadi fardu ain itu tidak bisa diwakilkan, seperti halnya sholat, zakat, puasa, itu tidak bisa diwakilkan. Sama halnya seperti ketika kita membaca Al-Quran, itu wajib harus dengan menggunakan ilmu tajwid. Nah, langsung saja kita belajar bagaimana caranya membaca Al-Quran. Kita mulai dari dasar. Kenapa dari dasar? Karena kalau dasarnya kuat, seperti fondasinya kuat, maka sedikit apapun bangunan itu pasti akan kuat, akan kokoh. Kalau fondasi dari suatu bangunan itu lemah, maka bangunan yang rendah sekalipun belum tentu kuat. Makanya saya kali ini akan berbagi sedikit tentang baca Al-Quran dari awal. Nah, teman-teman semuanya, di dalam Al-Quran itu ada yang namanya harokat. Itu terdiri dari fathah, seperti ini, fathah, kasroh, sama dhammah. Nah, fathah itu bentuknya seperti garis miring yang ada di atas huruf. Itu namanya fathah. Jadi bukan fatah, tapi fathah. Nah, fathah ini dibaca A. Ketika pelafalan A, nah itu si lidahnya itu dibuka lebar. A. Jadi lidahnya dibuka lebar. Lalu ada kasroh. Nah, kasroh ini bentuknya sama seperti fathah, seperti garis miring, cuman dia adanya di bawah huruf. Nah, itu dibacanya I. Jadi ketika mengucapkan I, itu si tengah-tengah lidahnya itu diangkat ke atas. I, A, I. Nah, lalu ada yang namanya dhammah. Nah, dhammah itu bentuknya seperti angka 9. Nah, itu dibaca U. Cara pelafalannya yaitu U. Jadi si bibirnya ditarik ke depan atau sedikit dimonyongin. U, A, I, U. Nah, lalu kita pindah lagi selanjutnya ke huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu di dalam bahasa Arab itu ada 28 huruf. Nah, yang ke-28 huruf ini masing-masing punya makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Yang pertama adalah alif. Nah, ini alif bentuknya seperti angka 1. Seperti angka 1, seperti tongkat.
tegak lurus ya kan, itu namanya alif. Nah, tempat keluarnya itu dari sini, dari pangkal tenggorokan. A. Jadi dari pangkal tenggorokan. Ketika pakai fathah dia dibaca A, pakai kasroh dia dibaca I, ketika pakai dhammah dia dibaca U. A, I, U. Nah, lalu yang kedua adalah ada huruf ba. Bentuknya seperti ini. Jadi ba itu bentuknya seperti perahu atau seperti mangkuk ya kan. Nah, lalu di bawahnya ada titik satu. Jadi tempat keluarnya itu adalah di bibir. Ba bersih ya kan. Jadi bukan ba, bukan kayak gitu, tapi ba. Jadi nggak ada hembusan nafasnya, nggak ada suara hembusan nafasnya. Ba. Nah, ketika pakai fathah dia dibaca ba. Ketika pakai kasroh dibaca bi. Ketika pakai dhammah dibaca bu. Ba, bi, bu. Nah, lalu selanjutnya ada huruf ta. Ta bentuknya sama seperti ba, cuman ta ini memiliki titik dua di atas. Kalau ba tadi titik satu di bawah, kalau ta itu titiknya dua di atas. Cara pengucapannya, tempat keluarnya itu ada di ini nih, di belakang sini, di ujung lidah yang ini. Ujung lidah itu nempel ke antara gusi sama gigi seri yang di atas. Jadi di belakang gigi seri ini, di belakangnya itu kan ada gigi sama gusi. Nah, si ujung lidahnya itu nempel pas tengah-tengah garis di sini. Jadi ujung lidahnya itu nempel pas tengah-tengah garis antara gusi sama gigi seri yang di atas di sini. Ta. Terus ta itu ada suara hembusan anginnya. Ta. Jadi bukan tak, tapi ta. Ketika pakai fathah dia dibaca ta. Ketika pakai kasroh dia dibaca ti. Ketika pakai dhammah dia dibaca tu. Ta, ti, tu. Jadi ada suara hembusan anginnya. Mungkin kali ini 3 dulu aja. Alif, ba, sama ta. Tinggal teman-teman belajar sendiri di rumah. Kalau teman-teman baru belajar banget membaca Al-Quran, itu bisa berlatih di Iqra. Di Iqra itu ada latihan membaca alif, ba, sama ta. Tadi udah dikasih tahu bagaimana caranya. Teman-teman udah belajar sebelumnya, terus udah tinggal ngelancarin baca Quran. Nah, teman-teman bisa langsung belajar di situ. Jadi ketika dapat ilmu baru lalu diamalkan, ketika dapat ilmu baru lalu dipakai. Itu kuncinya supaya cepat bisa baca Quran. Mungkin sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.